Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mengomentari lagi satu video Ustadz yang udah bau tanah ya. Dimana dalam dakwaannya dia membahas tentang kekristenan. Dia kutip kitab Matius dan juga kitab Markus ya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dan juga Markus 16 ayat 15 ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang sering mereka gunakan dan tentu saja apa yang mereka bahas ini tidak sesuai dengan kontekstual dan juga makna dan tujuan ayat itu yang ada di dalam kitab Injil. Jadi mereka menafsirkan secara semaunya mereka teman-teman sekalian. Jadi memang ini tugas mereka ya untuk menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah dan juga mengajarkan hal-hal yang memang menyesatkan banyak orang ya. Jadi mereka tokoh-tokoh agama ini menghalangi orang untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar terlalu jauh, mari kita terlebih dahulu untuk menonton video Mbah yang udah bau tanah ini yang mengolok-olok tentang kekristenan. Begini videonya. Jadi Matius menulis bahwa Yesus bertentangan dengan Yesus. Sing bener iki sing di untuk Bani Israel apa untuk segala bangsa. Malah yang ini, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Wow. Saya punya kucing, kabaran Injil, kok tetap ngeong. Waktu itu saya dialog di Rungkut Barata. Masjid Al-Muslimin masih jelek waktu itu. Saya di mukanya itu rumahnya Pak Mahmud, Hakim Pengadilan Tinggi. Saya di situ disaksikan berapa orang. Saya ngepas ayat ini. Tuan-tuan, saya bilang, karena waktu itu 4 orang saya hadapi. Tuan-tuan, ayat ini kebablasan, terlalu emosi, tuan-tuan. Loh, kok bisa? Coba baca. Nah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu bukan manusia tok. Nah, kucing juga makhluk. Coba kucing kasih tahu Injil. Saya kalau dialog model petinjunya Mike Tyson. Tidak model petinju Muhammad Ali. Muhammad Ali lah pakai gaya ini. Kesuwen model Mike Tyson. Sak ronde. Kayak so ngantem tak cokot kupingnya. Oke, baik teman-teman sekalian. Apa yang kita sudah dengarkan barusan ini merupakan sebuah dakwaan yang disampaikan oleh salah seorang ustadz ini. Sudah tua teman-teman sekalian, tetapi masih bertakiah dan juga masih membahas agama orang lain. Juga menceritakannya dengan salah dan juga membawakannya secara logikanya sebagai manusia buta ya, yang tidak mengerti apa-apa. Inilah jadinya teman-teman sekalian, kalau orang yang tidak beriman kepada Alkitab atau kepada Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang tercatat di dalam kitab Injil itu dibolak-balik dan itu akan mereka tafsir semaunya mereka. Karena mereka tidak dituntun oleh kuasa Roh Kudus, maka yang mereka dapatkan bukan kebenaran tetapi kesesatan yang mereka peroleh, termasuk Bapa tua ini. Nah teman-teman sekalian, benarkah bertentangan perkataan Yesus atau pesan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang berkata, karena itu pergilah ke seluruh dunia, beritakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan di dalam Markus pasal 16 ayat 15 ya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah teman-teman sekalian, ini yang dipersoalkan oleh beliau, berkata bahwasanya karena ada di situ kalimat beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah dia menafsirkannya secara hurufiah, secara akal budinya dan juga secara logikanya sebagai manusia yang terbatas, sehingga tentu saja tidak nyambung teman-teman sekalian. Memang makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Itu disebut dengan makhluk hidup. Nah, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di ayat ini adalah manusia.
Ya, manusia. Itulah sebabnya di dalam ayat 16 pun Tuhan Yesus meneruskannya, dia berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat bahwa ketika Injil diberitakan kepada anjing, kepada kucing, kepada kambing, kepada onta, kerbau misalnya, tentu saja mereka tidak mengerti bahasa manusia. Dan juga mereka tidak mengerti tentang keselamatan ini. Karena binatang itu tidak diselamatkan. Tidak ada istilahnya neraka dan surga bagi binatang gitu ya. Jadi Injil yang dimaksud adalah tentang kabar baik. Tentang kelahiran, mujizat, pelayanan Tuhan Yesus. Dan juga kematian dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Serta kenaikannya ke surga. Dan kedatangannya nantinya di akhir zaman untuk menghakimi setiap orang yang tidak di dalam Tuhan. Yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi di luar Yesus mereka akan memperoleh kebinasaan. Termasuk ustadz yang sudah bau tanah ini. Nah, jadi teman-teman jelas di sini bahwa ayat ini bukan berbicara untuk menyuruh ya murid-murid dan menyuruh orang-orang Kristen saat ini untuk menceritakan Injil kepada hewan. Ya seperti katakan tadi kepada kucingnya. Beritakanlah Injil kepadanya. Pasti jawaban kucingnya meong, meong. Tentu saja teman-teman sekalian. Karena kucing hanya tahu bahasa itu. Meong katanya. Nah jadi ya kelirulah Bapak ini atau Ustadz ini ketika mengartikan secara hurufiah. Karena pemberitaan ini dalam Markus pasal 16 ayat 15 ini bukan secara hurufiah yang ditafsirkan secara makhluk, berarti manusia di dalamnya, ada juga hewan dan adalah tumbuhan. Tentu saja hewan dan tumbuhan tidak bisa berbicara. Ya, tidak bisa berbicara. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, beritakanlah Injil ini kepada segala makhluk. Tetapi dikhususkan kepada ciptaan yang mulia, yaitu manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, karena yang akan dihukum itu, yang akan diadili dan juga nanti yang akan dihakimi oleh Allah, yaitu tentu saja manusia. Binatang atau hewan tadi sama tumbuhan itu tidak diadili oleh Tuhan. Karena mereka ya mati begitu aja. Ya, tidak ada. Makanya hewan itu dibedakan dengan manusia, teman-teman sekalian. Hewan dan juga tumbuhan itu sering dikatakan sebagai dikotomi, yang mereka hanya punya tubuh dan jiwa, mereka tidak punya roh. Roh yang saya maksud adalah roh yang menghidup, yang dari Allah, ya, yang bisa serupa dan segambar dengan Allah. Ya, manusia memiliki yang namanya trikotomi, yaitu tubuh, jiwa dan roh. Ya, ini dipisah. Tetapi hewan itu hanya dikotomi. Ya, jadi hal inilah yang harus kita pahami secara Kristen. Bahwasanya manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Nah teman-teman sekalian, kita kembali kepada ayat ini. Jelas amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Walaupun ya pasal ini sebenarnya Ustadz Mujin berkata itu palsu. Karena dia klaim bahwa yang benar itu hanya Matius pasal 15 ayat 24 ya. Tetapi teman-teman sekalian, kita ya nggak usah menanggapi terlalu susah-susah teman-teman sekalian. Ini saja yang bisa kita sampaikan buat mereka, bahwasanya yang dimaksudkan di ayat ini bukanlah kepada segala makhluk seperti hewan dan juga tumbuhan, tapi yang dimaksud di ayat ini sehubungan dengan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tentu saja dimaksud di sini adalah manusia, bukan hewan dan tumbuhan. Yang dimaksud juga di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 ini itu berbicara tentang makhluk, yaitu dikhususkan terhadap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang tersebar di segala bangsa. Makanya mereka klaim bahwasanya juru selamat Yesus ini hanya menyelamatkan Bani Israel. Mereka berdasarkan Matius pasal 15 ayat 24 itu, bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Dan saya mau katakan bahwa mereka hanya mengutip sepanggal ayat. Ya, padahal ayat itu tidak berbicara demikian, karena peristiwa di sana adalah Yesus sedang menguji perempuan Kanaan ini ya, yang meminta pertolongan kepada Yesus. Maka Yesus berkata demikian untuk menguji imannya. Tetapi pertanyaan begini, apakah karena dia bukan orang Israel pada waktu itu tidak menerima mujizat?
tidak menerima keselamatan dan kesembuhan daripada Yesus. Ya, ini menjadi pertanyaan bagi mereka loh, yang selalu mengklaim ayat ini bahwa Yesus hanya menjadi juru selamat bagi Israel. Ya, di luar Israel tidak. Tapi nyatanya perempuan Kanaan ini pun memperoleh kesembuhan, anaknya disembuhkan, mujizat terjadi dalam keluarganya. Demikian juga Yesus bukan hanya membatasi kepada bangsa Israel, tetapi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan berjanji bahwa orang-orang Kristen yang memberitakan Injil akan disertai sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa Ustadz ini hanya taunya ngoceh dan ngolok-olok tentang kekristenan. Nanti kalau kita bahas tentang agama dia, itu main lapor, mereka mau demo, mereka mau bunuh orang, menghalalkan orang, darah orang ya. Halal katanya darahmu ya. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman sekalian, karena memang hukum itu ringan buat mereka dan berat bagi orang Kristen, maka yang kita lakukan sebagai apologetik Kristen hanyalah membela iman kita, meluruskan setiap komentar-komentar dan juga penjelasan mereka di publik tentang iman Kristen. Tentu saja hal-hal yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang sesat dan juga hal-hal yang memang tidak berdasarkan ayat kitab suci yang ada di dalam Alkitab. Jadi teman-teman, puji nama Tuhan, kiranya pembahasan kali ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.